Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stella Aprilia Putri dan rekan saya Penny Nopianti. Kami dari organisasi PKIMM FIK UMKT. Di sini kami akan memaparkan mengenai rencana tindak lanjut atau RTL dari PKIMM FIK UMKT periode 2026 sampai 2027. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pada slide pertama ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari rencana tindak lanjut atau RTL PKIMM FIK UMKT periode 2026-2027. Adapun tim penyusun, yang pertama ada ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, bidang organisasi, bidang kader, bidang sosial pemberdayaan masyarakat, bidang riset pengembangan dan keilmuan, bidang hikmah, bidang tablik, bidang imawati, bidang seni budaya dan olahraga, bidang kewirausahaan, dan yang terakhir bidang media dan komunikasi. Baik, selanjutnya adalah slide kedua yang akan menjelaskan mengenai identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan. Pada potensi, yang pertama, mahasiswa FIK UMKT memiliki pengetahuan dasar di bidang kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi dan pengabdian masyarakat. Yang kedua, PKIMM FIK memiliki kader dari S1 dan D3 kesehatan yang dapat saling berkolaborasi dalam kegiatan organisasi. Yang ketiga, adanya dukungan dari fakultas dan lingkungan kampus terhadap kegiatan organisasi mahasiswa. Yang terakhir, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana publikasi kegiatan dan edukasi kesehatan. Adapun lingkungan, yang pertama, masyarakat membutuhkan edukasi kesehatan dasar seperti pola hidup sehat, pencegahan penyakit, dan kesehatan lingkungan. Yang kedua, mahasiswa membutuhkan wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, keilmuan, dan kepedulian sosial. Yang ketiga, organisasi membutuhkan kegiatan yang relevan dengan keilmuan kesehatan mahasiswa. Yang terakhir, kebutuhan peningkatan soft skill atau public speaking dan leadership. Kemudian pada slide ini akan membahas mengenai tantangan yang akan dihadapi serta solusi yang akan dilakukan. Beberapa tantangan yang muncul diantaranya adalah yang pertama, bagaimana meningkatkan keaktifan kader PKIMM FIK UMKT dalam kegiatan organisasi di tengah kesibukan akademik dan praktik klinik. Yang kedua, bagaimana mengembangkan kegiatan organisasi yang mengintegritaskan kaderisasi IMM dengan keilmuan kesehatan. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kolaborasi mahasiswa S1 dan D3 dalam kegiatan organisasi. Yang terakhir, bagaimana memaksimalkan media komunikasi organisasi untuk publikasi kegiatan dan edukasi kesehatan. Kesimpulan menjawab tantangan dibutuhkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, PKIMM FIK UMKT perlu menguatkan koordinasi dan komunikasi antar pengurus serta kader, mengembangkan kegiatan yang sederhana namun konsisten seperti kajian rutin, diskusi keilmuan kesehatan, dan kegiatan sosial kesehatan, meningkatkan kolaborasi antara mahasiswa S1 dan D3 kesehatan dalam kegiatan organisasi. Yang terakhir, memanfaatkan media sosial untuk publikasi kegiatan dan penyebaran edukasi kesehatan kepada masyarakat. Selanjutnya, pada slide ini membahas tentang analisis tali kemitraan. Analisis ini menunjukkan pihak-pihak yang menjadi mitra dalam mendukung kegiatan PKIMM FIK UMKT. Adapun mitra yang terlibat diantaranya adalah Fakultas FIK UMKT, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, organisasi mahasiswa lain seperti HIMA, dan komisariat lain serta IMM cabang. Masing-masing mitra memiliki peran seperti memberikan dukungan kegiatan, pembinaan, koordinasi, hingga perizinan. Selain itu, juga terdapat kerjasama dalam kegiatan akademik, kaderisasi, seminar, dan kegiatan mahasiswa lainnya. Dengan adanya kemitraan ini, diharapkan program kerja dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan manfaat yang lebih luas. Baik, selanjutnya pada saat ini akan dijelaskan mengenai analisis kesiapan organisasi. Analisis ini meliputi berbagai aspek, yaitu sumber daya manusia, sistem, pelaksanaan, dan dukungan. Adapun sumber daya manusia, yang pertama, kader ada tapi yang aktif hanya sebagian kecil. Yang kedua, banyak kader sibuk kuliah atau praktik klinik. Yang ketiga, pengurus inti masih bisa digerakkan. Kesimpulannya, cukup siap tapi perlu penguatan komitmen. Adapun sistem, yang pertama AD atau ART dan struktur organisasi sudah ada. Yang kedua, program kerja ada tapi belum berjalan maksimal. Yang ketiga, media komunikasi atau WhatsApp, Instagram tersedia. Kesimpulannya siap namun belum dimanfaatkan optimal. Adapun pelaksanaan, yang pertama kegiatan ada
tapi tidak konsisten. Yang kedua, diskusi atau kajian belum rutin. Yang ketiga, kegiatan besar hanya saat momentum tertentu. Kesimpulan, kurang siap dalam konsisten pelaksanaan. Adapun pendukung, yang pertama dukungan kampus cukup terbuka, yang kedua kolaborasi dengan ormawa lainnya seperti hima dan komisariat lainnya, yang ketiga dana terbatas yang harus diajukan. Saat ini akan dijelaskan mengenai analisis kegiatan organisasi, yaitu pilih sasaran yang memenuhi kriteria kesiapan. Yang pertama, mengaktifkan kembali kegiatan rutin sederhana seperti diskusi 2 minggu sekali dan kajian ringan. Yang kedua, meningkatkan kadar aktif minimal di internal pengurus atau fokus kualitas dulu bukan kuantitas. Yang ketiga, melaksanakan satu program pengabdian masyarakat skala kecil, contohnya dengan edukasi kesehatan di lingkungan sekitar kampus. Yang keempat, meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal pengurus, contohnya seperti rapat rutin 1 atau 2 kali dalam sebulan. Yang kelima, mengoptimalkan media sosial sebagai sarana informasi dan dakwah seperti posting kegiatan, kualitas islami, dan edukasi kesehatan. Yang terakhir, menjalankan kolaborasi sederhana dengan organisasi internal kampus, contohnya seperti kegiatan bersama hima atau komisariat lainnya dalam bentuk seminar atau bakti sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari pemaparan Stella tadi. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi tata nilai organisasi di PKM MFIK UMKT itu sendiri. Yang pertama adalah visi, yaitu terwujudnya PKM MFIK UMKT sebagai wadah gerak intelektual dan berhumanis berbasis Islam, berkemajuan dalam membentuk kader kesehatan yang aktif, berintegritas dan bermanfaat bagi lingkungan kampus dan masyarakat. Apa sih selanjutnya? Itu adalah visi. Nah, visi yang diwujudkan oleh PKM MFIK ke depannya yaitu pertama, mengaktifkan kembali kader melalui kegiatan yang ringan tapi konsisten. Yang kedua, mengadakan diskusi dan kajian sederhana sesuai isu kesehatan dan mahasiswa. Yang ketiga, mendorong kader untuk ikut kegiatan sosial kesehatan di lingkungan sekitarnya. Yang keempat, meningkatkan kebersamaan dan komunikasi antar kader. Yang kelima, menyesuaikan program kerja dengan kondisi akademik dan praktek mahasiswa. Yang selanjutnya yaitu ada tata nilai. Apa saja sih tata nilai yang diwujudkan oleh PKM MFIK UMKT itu sendiri? Yang pertama adalah tanggung jawab, hadir dan berperan aktif dalam kegiatan. Yang kedua itu ada kebersamaan, saling mendukung antar kader. Yang ketiga, kepedulian peka terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang keempat yaitu keaktifan, berinisiatif dan tidak pasif dalam berorganisasi. Yang kelima, keislaman, menerapkan nilai Islam dan sikap dalam kegiatan. Selanjutnya itu ada analisis hambatan dan bantuan. Dari ATL ini saya akan menjelaskan apa saja sih kita menganalisis dari hambatan tersebut dan juga bantuan di PKM MFIK UMKT. Yang pertama ada di bagian hambatan di internal. Wujud hambatan dan bantuan itu kader kurang aktif. Di sini di dalam hambatannya ya di dalam internal itu sendiri, yaitu kader kurang aktif dalam kegiatan, kesibukan kuliah dan praktik, baru ada kurangnya komunikasi antar kader. Inilah hal yang menjadi hambatan internal dalam organisasi PKM MFIK UMKT. Bagaimana sih rencana tindak lanjut dari hambatan tersebut internal di PKM MFIK UMKT? Yang pertama, kita membuat gerakan kegiatan ringan. Selanjutnya itu menarik dan tidak memberatkan bagi kader-kader. Selanjutnya itu menyesuaikan jadwal kegiatan antara praktik dan akademik, itu kayak fleksibel. Baru ada mengaktifkan grup komunikasi dan pertemuan rutin, karena dalam komunikasi antar kader itu sangatlah kurang di organisasi PKM MFIK itu sendiri. Maka kita mengaktifkan grup, info-info dari grup kita mengaktifkan, kita saling berkomunikasi dan juga pertemuan rapat rutin yang digerakkan oleh bidang organisasi. Baru ada hambatan dari internal itu apa saja? Yang pertama, keterbatasan dukungan waktu dan kampus, kurangnya partisipasi mahasiswa umum. Selanjutnya ada keterbatasan fasilitas kegiatan. Bagaimana rencana tindak lanjutnya dalam memberantas dari hambatan internal tersebut? Yang pertama, koordinasi lebih awal dengan pihak kampus, itu sangatlah penting. Membuat kegiatan terbuka dan menarik, memanfaatkan fasilitas kampus yang tersedia, itu sangat juga mendukung dan sangat juga dimanfaatkan. Baru
bagaimana sih bantuan dari internal dan eksternal? Yang pertama dari internal, apa saja adalah adanya kader inti yang aktif. Yang kedua ada struktur organisasi yang sudah lengkap. Baru semangat kader untuk berkembang. Nah, bagaimana sih rencana tindak lanjutnya dalam internal bantuan tersebut? Yang pertama dijadikan penggerak utama organisasi, membagi tugas sesuai dengan bidang. Selanjutnya diberikan ruang kegiatan dan partisipasi. Bagaimana bantuan di eksternalnya tersebut? Yang pertama yaitu dukungan dari kampus atau fakultas. Kedua, dukungan dari cabang, sangat mendukung sekali. Baru kemitraan atau kerjasama dengan HIMA, dari HIMA atau HIMEDIKA. Bagaimana sih rencana tindak lanjut dari bantuan tersebut? Yang pertama menjalinkan komunikasi dan kerjasama antar satu sama lain, mengikuti kegiatan kaderisasi, baru berkolaborasi kegiatan akademik dan sosial antar ormawa kampus. Selanjutnya bagaimana sih tahapan dan sasaran untuk tercapainya tersebut? Pertama ada tahapan pertama yaitu ada penguatan internal. Kita menguatkan dulu dalam internal dulu di PKM-FPKM-KT. Pertama itu ada sasaran pertama, pendataan kader dan juga administrasi dan penguatan internal kader-kader di dalam PKMM itu sendiri. Yang tahap kedua itu pelaksanaan program. Kita sasaran pertamanya itu harus terlaksana kegiatan keilmuan dan keislaman kader. Itulah hal yang paling utama dalam keilmuan dan berorganisasi dalam keislaman. Selanjutnya itu sasaran yang kedua, pada tahapan kedua itu terlaksananya kegiatan pengembangan minat dan bakat dalam kader. Kita saling manfaatkan dalam bakat dan minat mereka. Baru tahap yang ketiga ada pengembangan aksi. Itu sasaran pertamanya yaitu terlaksana kegiatan sosial kesehatan di masyarakat karena kita dalam bidang kesehatan. Yang selanjutnya yaitu sasaran kedua, meningkatkan kemandirian kader melalui kegiatan wirausaha. Selanjutnya sasaran ketiganya itu meningkatkannya publikasi dan eksternalitas organisasi. Dalam publikasi adalah satu hal yang sangat penting dalam menggerakkan suatu organisasi di PKM-FPK itu sendiri. Bagaimana sih rencana kerja 1 tahun atau ke depannya bagaimana rencana program kerja kita? Yang pertama yaitu ada keaktifan kader. Sasarannya itu keaktifan kader, kegiatannya sharing dan upgrading. Itu anggarannya mungkin menyesuaikan, tolak ukurnya minimal 1 bulan sekali atau minimal 1 bulan sekali. Catatannya tuh di bidang kader. Yang kedua ada organisasi tertib. Kegiatan itu rapat rutin, evaluasi kader, kalender dan proker. Itu anggarannya menyesuaikan, tolak ukurnya rapat berjalan rutin. Baru catatan untuk bidang organisasi. Baru sasarannya itu kegiatan sosial berjalan. Sasarannya itu kegiatan sosial berjalan, kegiatannya bakti sosial, kesehatan di masyarakat atau di lingkungan kampus. Mungkin anggarannya bisa menyesuaikan, tolak ukurnya itu minimal 1 kegiatan. Harus terjalankan catatan untuk bidang SPM. Baru sasaran keempat yaitu keilmuan meningkat atau kegiatannya itu diskusi atau kajian seminar kesehatan di lingkungan kampus atau di luar kampus. Anggarannya bisa menyesuaikan, tolak ukurnya itu peserta aktif atau umum. Itu catatan untuk bidang RPK. Sasaran kelima yaitu keislaman dan meningkatkan kegiatannya isu-isu keislaman dan kesehatan. Mungkin anggarannya bisa menyesuaikan, tolak ukurnya itu konsisten atau berjalan. Catatan untuk bidang hikmah. Selanjutnya yaitu sasaran di keenam atau peserta perempuan aktif. Mungkin kegiatannya sharing atau kegiatan atau seminar Imawati. Anggarannya bisa menyesuaikan, tolak ukurnya partisipasi meningkat dalam keperempuanan. Catatannya itu bidang Imawati. Mungkin ada kajian rutin atau kita melakukan sharing-sharing dalam pengajian. Itu kegiatannya mungkin kajian atau tablik akbar. Mungkin anggarannya menyesuaikan, tolak ukurnya bisa kegiatan terlaksana dari catatan bidang tablik. Sasaran ke-8 yaitu mungkin minat dan bakat dalam perkembangan. Kegiatan mungkin kegiatan olahraga atau kesenian di luar kampus atau mungkin di dalam kampus yang perlu dijalankan. Mungkin anggarannya menyesuaikan. Tolak ukurnya kader ikut serta dalam kegiatan tersebut untuk menyukseskan suatu acara. Catatannya mungkin dari bidang SBO, seni budaya dan olahraga. Sasaran ke-9 atau kemandirian kader atau kegiatan usaha kecil, jual-jualan atau kita berwirausaha. Itu anggarannya mungkin menyesuaikan, tolak ukurnya ada kegiatan usahanya tersebut.
Baru catatannya mungkin bidang kewirausahaan. Sasaran ke-10 itu publikasi aktif dalam PKM MFBK. Kegiatan itu konten atau dokumentasi, anggarannya mungkin menyesuaikan, tolak ukurnya aktif di media sosial, aktif dalam media sosial ataupun dalam berkonten. Itu catatan untuk bidang Medcom. Mungkin dari situ saja saya sebagai Penovianti untuk RTL tindak lanjut dari PKM MFBK. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Bila pasabihak, pasabih khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.